Kita mulai kajian ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insyaallah kajian kita seputar pada akhirnya apa yang kita cari. Kita sudah numpuk apapun, ujungnya apa yang kita cari. Ini yang akan kita bahas, tapi diawali dengan surat Al-Insyirah ayat ke-6. Surat apa? Al-Insyirah ayat 6 tambah 1. Ayat berapa? 7. Ayat 6 tambah 1 berapa? 7. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 7 apa? Fa idza faragta. Ayat 7. Fa idza faragta fansab. Fa maka, idza apabila, faragta engkau sudah selesai suatu pekerjaan, fa maka insab lakukan pekerjaan yang lain. Tidak ada istirahat di dunia. Dunia itu perpindahan amal ke amal yang lain. Kalau pengen istirahat di surga, itu tidak ada kesel, gak ada capek dan seterusnya. Surga tempatnya. Jadi dunia itu disebut darul amal, tempat beramal. Jadi jangan pernah berpikir saya akan istirahat. Rasul saja terus berjuang dekat dengan masyarakatnya sampai akhir kehidupan. Maka kita buka di dalam Al-Quran dan tafsirnya jilid 10 halaman 739, bagaimana ketika surat Al-Insyirah ayat 7 ditafsirkan, yaitu bila ia telah selesai mengerjakan suatu amal perbuatan lainnya, karena dalam keadaan terus beramal akan menemui ketenangan jiwa dan kelapangan hati. Jadi kalau misalkan kita beres sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung kita bisa zikir amal yang lain. Habis zikir doa. Jangan ini mah Pak, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi langsung lari udut, ya kan? Padahal harus zikir dulu. Itu disebut dengan faedah barokah langsung. Jadi zikir dulu, jangan langsung loncat. Nonton TV, beres sholat assalamualaikum, alung tuh mukena. Mana remote? Aduh. Ayat gitu ayah. Nggak ada. Di mana? Di itu. Di mana Bu? Di itu. Di mana Pak? Di itu. Aduh. Jadi seperti itu. Terus beramal sehingga menemukan ketenangan jiwa, kelapangan hati. Dan ayat ini menganjurkan agar Nabi tetap rajin dan terus-menerus tekun beramal. Terus walaupun khitab lawan bicaranya kepada Nabi, faida farauta fansab, khitabnya lawan bicaranya kepada siapa? Nabi Muhammad. Tapi pelajarannya untuk kita juga, sebagaimana kaidah usul fiqh yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrah itu diambil dari keumuman ayat, bukan diambil dari sebab turunnya ayat. Ayat ini berbicara tentang Nabi. Faida farauta fansab.
Apabila Anda Nabi beres suatu pekerjaan maka beralih kepada pekerjaan yang lain. Khitabnya lawan bicara kepada Nabi, tapi ibrah pelajarannya untuk kita semua. Eces, idhar atau ikhfa. Idhar aya nama paege keluar pasti jadi ikhfa. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur. Datang ke sini silaturahim, datang ke sini niat talabul ilmi, banyak fadilah keutamaan mencari ilmu. Bahkan kata Rasul yang disampaikan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, engkau berangkat dari rumah menuju majelis ta'lim, engkau belajar satu ayat saja, satu ayat engkau baca, engkau pahami, maka pahalanya melebihi 100 rakaat sholat sunnah. Insya Allah. Ibu berapa kali talim haji? Bu, banyak, belum di YouTube. Dan satu lagi, wahai Abu Dzar, engkau ajarkan, Bapak Ibu ajarkan satu ayat saja, engkau pahami, engkau ajarkan, maka pahalanya melebihi 1000 rakaat sholat sunnah. Banyak. Apalagi pahala keutamaan dari majelis ta'lim. Para malaikat akan berhenti, dia tidak akan terbang, dia akan berhenti di 2 tempat. 1 majelis zikir, 2 majelis ilmu. Mereka ridho, senang terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau para malaikat senang dengan siapa yang ada di dalamnya, berarti kita punya salah satu cara mendapatkan syafaat, pertolongan, bantuan. Tentu syafaat itu, pertolongan itu atas izin dan ridho Allah. Syafaat datang dari Allah, syafaat datang dari Rasulullah, syafaat datang dari amalan-amalan kita, syafaat datang dari teman-teman sahabat mukmin yang baik, syafaat pun bisa datang dari para malaikat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pertolongan tersebut. Amin ya rabbal. Bahkan juga di dalam akhirat itu sebelum masuk surga ada namanya babul ilmi, pintu ilmu. Sebelum masuk ke surga disediakan khusus bagi orang-orang yang rajin mencari ilmu. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Hayang ke surga hayang. Hayang ke surga ayeuna. Aduh. Hoyong. Ada hoyong, ada betah kene. Ada benar kayaknya. Bab heureuy Haji. Bab heureuy. Surga hoyong ayeuna. Masih mikir-mikir. Itu kalau kita buka dalam tafsir Al-Qur'an dan tafsirnya jilid 10 halaman 739 yang disusun oleh Universitas Islam Indonesia. Kemudian kita buka juga di dalam ringkasan Ibnu Katsir jilid 4 halaman 1006. Ketika menafsirkan surat Al-Insyirah ayat berapa tadi? Ayat 7. Di mana redaksinya? Faida farauta awam. Menurut ringkasan Ibnu Katsir, bila kamu telah selesai dengan urusan-urusan dunia dan disibukkannya serta telah melepaskan berbagai macam atribut, maka siapkanlah langkah kakimu untuk beribadah. Kalau kerja, jangan kerja terus, ingat akhirat menanti kita. Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah secara bahasa menurut At-Tafsir Al-Munir, ibadah adalah al-inqiyadu al-khudu, tunduk patuh taat. Ibadah secara bahasa tunduk patuh taat. Sedangkan ibadah secara istilah menurut Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa Libni Taimiyah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah segala ucapan, segala perbuatan, baik yang nampak maupun tersembunyi, sehingga Allah ridho, sehingga Allah senang. Itulah ibadah.
Jadi kalau kita mau berucap, mau melangkah ke sana kemari, pertanyakan apakah perbuatan ini mendatangkan ridho Allah atau murka Allah. Apakah dengan perbuatan ini membuat Allah senang atau jangan-jangan membuat Allah benci? Itu ibadah.